Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Maya Diza dengan NIM K1A0212 dari Teknik Elektro Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengukur performansi dari QoS atau Quality of Service pada matkul jaringan komunikasi. QoS ini berguna untuk mengontrol dan mengelola sumber daya jaringan dengan menetapkan prioritas untuk tipe data tertentu pada jaringan. Nah, dalam pengukuran QoS ini saya menggunakan software Wireshark dengan koneksi Wi-Fi. Di sini saya telah mendapatkan perekaman paket-paket data ya, karena sebelumnya saya telah memutar sebuah video di YouTube dengan durasi kurang lebih 10 menit. Dalam perhitungan QoS ini terdapat 4 parameter untuk menghitung bagus tidaknya di QoS ini, yaitu throughput, packet loss, delay, dan jitter. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menghitung throughput. Throughput itu sendiri adalah kecepatan transfer data yang diukur dalam bps. Cara untuk menghitungnya yaitu masuk pada software Wireshark, klik pada bagian statistik, capture file properties. Nah, di sini telah didapatkan. Sebelumnya saya hapus ini terlebih dahulu. Masuk ke statistik, capture file properties. Ya, di sini telah didapatkan berapa data yang dapat kita digunakan untuk menghitung throughput. Rumus dari throughput adalah paket data yang diterima atau byte dibagi dengan lama pengamatan. Paket data yang diterima atau byte-nya di sini adalah 3375058 dibagi dengan lama pengamatan atau time span-nya adalah 715.387, sehingga didapatkan nilai dari throughput ini adalah 37721 kbps. Lalu kita lihat nilai throughput di atas 100 itu sangat bagus. Jadi parameter throughput pada WiFi saya ini termasuk ke dalam parameter yang sangat bagus. Yang kedua yaitu packet loss. Packet loss ini adalah suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menentukan jumlah total paket yang hilang dapat terjadi karena collision atau congestion pada jaringan. Packet loss ini dapat dihitung dengan rumus paket data yang dikirim dikurangi paket data yang diterima dibagi paket data yang dikirim dikali dengan 100%. Cara untuk menghitung paket loss ini, masuk ke software Wireshark, kemudian pada bagian search bar kita ketik TCP, analysis loss segment. Kemudian kita enter, masuk ke bagian statistik, capture file properties. Rumusnya adalah paket data yang dikirim atau paketnya. Kita lihat di sini. Ini paketnya adalah 37930 dikurangi paket data yang diterima. Paket data yang diterima ini rumusnya adalah
paket data yang dikirim tadi dikurangi dengan paket data yang hilang, sehingga didapatkan nilai paket data yang diterima ini 36.429. Kemudian dibagi paket data yang dikirim dan dikali 100%, sehingga didapatkan nilai 3,957. Kita lihat 3,9 itu ternyata masuk ke dalam kategori bagus karena masih dalam rentang nilai 3. Parameter QoS selanjutnya yaitu delay atau latensi, yang merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuannya. Cara untuk menghitung delay ini, pertama, kita perlu mengekspor terlebih dahulu data yang telah didapatkan pada software Wireshark ini dengan mengklik file, lalu export dissection dan simpan as CSV. Karena sebelumnya saya telah mengekspor file data pada Wireshark ini, sehingga saya tidak perlu mengekspornya lagi ya. Nah, di sini adalah nilai yang telah saya dapatkan dari software Wireshark. Nilai-nilai ini juga telah saya rapikan sehingga mempermudah untuk menghitung parameter QoS-nya. Untuk menghitung delay, pertama, tambahkan kolom time 1 dan kolom time 2. Kolom time 1 ini didapatkan dari nilai time yang didapatkan pada Wireshark sama persis, tinggal kita copy paste saja. Kemudian time 2 ini nilainya sama seperti time 1, tetapi kita mulai pada baris nomor ke-2. Kemudian delay ini adalah hasil perhitungan dari pengurangan time 2 dikurangi time 1. Setelah didapatkan nilai-nilai tersebut, kita hitung delay-nya. Untuk menghitung rata-rata delay ini, pertama kita harus menghitung total delay-nya terlebih dahulu dengan membagi kolom delay pada baris pertama dibagi dengan kolom delay baris terakhir, yaitu baris 37.157. Setelah didapatkan total delay-nya, total delay tersebut dibagi dengan jumlah data yang diterima, hingga didapatkan nilai dari delay ini didapatkan nilai dari delay ini adalah 19,63647 milisekon. Kita lihat 19,63 ternyata masuk ke dalam kategori delay yang sangat bagus karena hasil nilainya berada kurang dari 150 milisekon. Kemudian parameter yang ketiga adalah jitter. Jitter ini diakibatkan oleh variasi dalam panjang antrian dalam waktu pengolahan data dan juga dalam waktu penghimpunan ulang paket-paket akhir perjalanan jitter. Untuk menghitung jitter ini, yang harus kita lakukan yaitu membuat kolom delay 1, delay 2, lalu jitter. Pertama, delay 1. Delay 1 ini didapatkan dari pengurangan antara delay pada kolom K. 2 dikurangi dengan kolom K3. Kemudian untuk hasil delay 1 ke bawahnya menggunakan rumus yang sama, tinggal kita tarik seperti ini saja. Kemudian kita buat kolom delay 2 dan kolom jitter. Nah,
kolom jitter ini berasal dari pengurangan antara delay 2 dikurangi delay 1. Kemudian untuk delay jitter pada baris-baris bawahnya tinggal kita tarik saja seperti ini. Setelah didapatkan nilai delay 1, delay 2, dan juga jitter, kita dapat menghitung rata-rata jitter. Sebelumnya untuk menghitung rata-rata jitter ini, terlebih dahulu dihitung total jitternya terlebih dahulu. Total jitternya ini adalah kolom pada jitter yang pertama dibagi dengan kolom data jitter terakhir, yaitu data pada 37.156. Selanjutnya hasil dari jitter ini dibagi dengan total data yang dikirim, berarti langsung kita hitung saja sama dengan 37 159 dibagi dengan data yang diterima. Paket data yang diterima ini telah kita hitung juga ya sebelumnya, yaitu 36.429. 36.429. Dan didapatkan rata-rata jitter 0,096. lalu diubah ke miliskon menjadi 19,634 miliskon. Kita lihat 19, ini termasuk ke dalam kategori yang bagus karena ada di antara 0 miliskon sampai dengan 75 miliskon. Baik, seperti itu penjelasan perhitungan QoS dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan pada saat menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.